Banjir bandang melanda 4 kecamatan di Tulungagung, Jawa Timur. Bencana ini merendam permukiman warga, sekolah, serta fasilitas kesehatan. Banjir turun. Banjir bandang melanda sejumlah desa di 4 kecamatan di Tulungagung, yaitu Kecamatan Besuki, Campur Darat, Tanggung Gunung, dan Kalidawir. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari 4 jam pada Jumat malam. Dampak terparah terjadi di Desa Besole, Kecamatan Besuki. Banjir bandang menerjang kawasan permukiman warga dan fasilitas umum. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Meski air cepat surut, namun banjir meninggalkan lumpur tebal. Kita hujan disertai juga lumpur dari gunung, dan tentunya ini memang sangat berdampak, terutama di SD 3, SD 5, Puskesmas, terus sekitaran Balai Desa Besole. Kecamatan mana saja Pak yang terdampak? Kecamatan kita Besuki, Kalidawir, dan juga Tanggung Gunung. Yang paling parah? Yang paling parah di Besole. Hingga Sabtu siang, petugas terus melakukan pembersihan dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. 9 hari berlalu, banjir masih merendam ribuan rumah di Subang, Jawa Barat. Ratusan warga juga masih bertahan di kolong flyover menunggu air surut dan bantuan datang. Dari pantauan udara, banjir masih menggenangi ribuan rumah di Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dibanding hari sebelumnya, ketinggian air hari ini memang mulai surut sekitar 30 cm, namun ribuan warga masih memilih mengungsi di berbagai titik. Salah satunya di kolong flyover. Meski sudah beberapa kali diminta pindah, mereka tetap bertahan dengan alasan lokasi yang dekat dengan rumah. Para pengungsi mengaku kebutuhan makan selalu terpenuhi. Namun setelah 5 hari mengungsi, bantuan selimut, minyak kayu putih, hingga susu bayi belum mereka terima. Pempes, yang telur, sama kayu putih, sama selimut, sama kasur. Selama ini belum ada bantuan seperti itu? Belum. Neng masih bertahan sama bayinya di sini? Iya. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah langsung bertindak nyata agar banjir tak datang kembali di kemudian hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Memasuki minggu kedua bencana banjir di Karawang, Jawa Barat, ketinggian air masih mencapai atap rumah, sementara ribuan pengungsi masih bertahan di pengungsian. Inilah kondisi banjir yang merendam kawasan Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai atap rumah warga. Derasnya arus banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Ribuan warga terdampak masih bertahan di tenda pengungsian, ruko, serta posko darurat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Posko darurat tersebar di 12 kecamatan dari 31 desa terdampak. Pemkab Karawang mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan penyakit pasca banjir. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan. Petugas gabungan terus menyalurkan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan juga selimut untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Memasuki hari ke-8 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR menemukan 6 body pack korban yang tertimbun material longsor. Hingga kini total 66 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 49 diantaranya berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-8, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 10 kantong jenazah di sejumlah titik longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh body pack tersebut kemudian diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat untuk proses identifikasi.
Hingga hari ke-8, total korban yang telah ditemukan sebanyak 70 kantong jenazah dari 80 warga yang dilaporkan menjadi korban. Proses pencarian dan evakuasi akan dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan mengedepankan keselamatan seluruh personel lapangan. Seorang pria asal Prancis yang tinggal di Indonesia turut ambil bagian dalam penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dengan keahliannya sebagai koki, ia mendedikasikan diri menjadi relawan dapur umum, memasak dan menyiapkan ratusan porsi makanan bagi warga terdampak yang mengungsi. Inilah David Kaileba, pria asal Prancis yang kini menetap di Bandung menjadi salah satu relawan dapur umum pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejak hari kedua setelah bencana, David secara sukarela turun langsung memasak makanan bagi para pengungsi. Keputusan tersebut ia ambil setelah mendapat informasi adanya kebutuhan tenaga relawan dapur umum melalui komunitas kemanusiaan yang ia kenal. Selama berada di dapur umum, David bersama relawan lain menyiapkan berbagai menu sederhana namun bergizi seperti omelet, mie goreng sosis, nasi, hingga camilan bala-bala atau bakwan. Ada yang bilang ada bencana, ada butuh bantuan ya. Saya lihat jadwal saya belum ada kerja, jadi datang sama teman. Pas di sini memang lihat ya kita rame-rame enak, kita bisa masak halal, toib, dan kita senang-senang kita bantu banyak orang. Bukan bantu aja, tapi kita cari yang untuk menjadikan lebih baik ya. Karena setiap hari kita Setiap harinya dapur umum ini mampu memproduksi sekitar 700 porsi makanan. Dengan dukungan 3 dapur termasuk dari unsur TNI dan Polri, total makanan yang disiapkan bisa mencapai sekitar 2.000 porsi dalam satu kali waktu makan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, dalam satu hari 5 pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman hingga 4 pejabat OJK. Pengunduran diri kelimanya sebagai tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Imam Rahman mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal sejak 30 Januari 2026. Imam menyebut pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Tak lama setelah Imam mundur, menyusul Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar serta 2 pejabat OJK lainnya, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarto Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksa Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara. Disiarkan dalam siaran pers pengunduran diri ketiga pejabat OJK ini sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah mundurnya Imam Rahman. Menyusul 3 unsur pimpinan OJK dan Dirut OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara juga turut mengundurkan diri. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas jasa keuangan secara nasional.